Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar cara penyajian variabel acak diskrit. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu variabel acak diskrit. Nah, di video kali ini kita belajar bagaimana penyajian variabel acak diskrit. Nah, variabel acak diskrit itu dibedakan dua. Yang pertama distribusi peluangnya. Jadi peluangnya biasa, terus yang kedua itu kumulatif. Terus di sini nanti ada kumulatif. Untuk yang peluang itu nanti kita punya 3 cara penyajian yang akan kita bahas. Yang pertama itu dengan tabel. Jadi nanti kita kenal istilah tabel distribusi peluang variabel acak diskrit. Nah, terus yang kedua dengan grafik. Yang ketiga dengan fungsi. Untuk peluang juga sama, tabel, tapi nanti jadinya tabel kumulatif. Terus grafik, dan yang terakhir fungsi. Nanti berarti fungsinya bedanya kalau yang sebelah kiri ini fungsi peluang, kalau ini fungsi kumulatif dari variabel acak diskrit. Kita akan kupas satu-satu di sini. Kita mulai dari yang distribusi peluang dulu. Nanti kita lihat yang tabel seperti apa, grafik seperti apa, dan fungsi seperti apa. Di sini saya ambilkan contoh ini. Sebuah pabrik memiliki 3 mesin yang akan digunakan untuk proses produksi. X itu adalah variabel acak diskrit yang menyatakan mesin dalam keadaan baik. Jadi di sini ada mesin kondisinya baik, berarti satu lagi mungkin kita definisikan rusak. Nah, berarti di sini peluang baik itu adalah setengah, peluang rusak itu juga setengah. Nah, di sini X itu variabel acak diskrit yang menyatakan mesin dalam keadaan baik. Kalau kita punya 3 mesin, berarti ada 4 kemungkinan dalam kondisi mesin itu. Yang pertama 0 baik. Dari 3 mesin itu 0 yang baik, artinya 3-3-nya rusak. Kemungkinan kedua 1 yang baik, 2-nya rusak. Kemungkinan ketiga 2 yang baik, 1-nya rusak. Atau kemungkinan terakhir 3-3-nya rusak. Nah, ini akan kita hitung peluangnya, kemudian kita sajikan dalam bentuk tabel. Nanti ada yang di option A, B, C, atau D, atau E. Kita hitung sekarang. Nah, di sini itu kita hitung satu-satu berarti nilainya ya. Kita mulai dari yang misalkan 0 peluang X sama dengan 0. Berarti di sini peluang X sama dengan 0. Artinya peluang mesin yang baik itu 0. Artinya 3-3-nya rusak. Berarti sama aja kita menghitung peluang 3-3-nya rusak. Berarti di sini peluang rusak, rusak, rusak. Peluang rusak itu setengah kali setengah kali setengah. Ini urutannya jelas begini karena 3-3-nya rusak. Berarti di sini dikali 1/8. Kemudian kita lihat kalau peluang X sama dengan 1. Artinya peluang mesin yang baik itu adalah 1. Berarti peluang baiknya 1, kemudian mesin yang lain dua-duanya rusak. Nah, kita hitung di sini. Peluang baiknya itu setengah, peluang rusaknya itu setengah, yang ini setengah, peluang baik yang ini setengah, kemudian yang terakhir juga setengah. Tapi urutannya tidak mesti begini. Bisa jadi mesin yang baik itu bukan di mesin 1, tapi mesin 2 atau mesin 3. Nah, untuk kombinasi urutannya berarti ada 3 mesin, yang baik 1. Nah, ini dihitung 3 faktorial dibagi 2 faktorial 1 faktorial. Ini ketemu 3, terus dikalikan dengan 1/8. Berarti ketemu 3/8. Seperti itu untuk kalau yang baiknya 1. Sekarang kita cari kalau peluang X-nya itu sama dengan 2. Artinya mesin yang baik itu
2. Berarti di sini peluang baik, baik, terus rusak. Yang satu dia pasti rusak karena kita punya 3 mesin, yang baik 2. Nah, di sini dihitung baiknya itu setengah peluangnya, baiknya lagi setengah yang ini, terus rusaknya setengah. Urutannya juga tidak mesti kayak gini, belum tentu rusaknya itu yang satu itu ada di mesin 3. Nah, baiknya 2 itu belum tentu di mesin 1 dan 2. Ini kita kombinasikan 3 mesin, yang baik 2. Kita hitung 3C2 ini 3 faktorial dibagi ini dikurangi 1 faktorial, terus yang belakang 2 faktorial, ketemu 3. Berarti di sini 3 dikali ini dikalikan 1/8 ketemu 3/8. Itu kalau yang baiknya 2. Sekarang kalau yang baiknya 3. Sekarang kita lihat kalau yang baiknya itu 3. Kita hitung di sini peluang baiknya itu 3. Berarti peluang baik, baik, baik. Ini urutannya pasti begini, karena tidak ada mau diotak-atik ya, tiga-tiganya baik. Berarti tidak perlu pakai kombinasi. Berarti setengah, setengah, setengah. Ketemu 1/8. Nah, kita lihat di sini yang pertama itu 1/8, kalau X-nya 0, terus 3/8, kalau X-nya 1, 3/8, kalau X-nya 2, terakhir 1/8. Nah, kita cari di sini kalau disajikan dalam bentuk tabel berarti tinggal kita masukkan angka-angkanya. Tadi kita cari yang 1/8, terus 3/8, ini jelas salah ya, terus ini juga salah, berarti yang ini. Nah, ada yang di D. 1/8, 3/8, 3/8, kemudian 1/8. Ini kalau dijumlah hasilnya nanti 1, peluangnya 1 atau 8/8. Seperti itu. Ini namanya tabel distribusi variabel acak diskrit. Nah, kalau kita mau disajikan dalam bentuk grafik seperti apa? Nah, berarti kita lihat nilainya tadi kalau X-nya 0, 1/8 ya. Berarti di sini kalau disajikan dalam bentuk grafik, berarti tinggal kita gini kan. Kalau X-nya 0, di sini 1, 2, 3. Kalau 0 itu nilainya 1/8, kalau 1 itu tadi 3/8 di sini, kalau 2 itu 3/8 di sini, kalau 3 1/8. Ini namanya grafik. Terus kalau fungsi seperti apa? Fungsi itu berarti seperti ini. Nah, ini nilainya ada 1/8 sama 3/8. 1/8 itu untuk kalau X-nya itu berapa tadi? Yang 1/8. Yang di sini kita lihat yang nilainya 1/8 itu kalau X-nya 0, yang ini, dan 3 yang di bawah sendiri. Mana? Sebentar kita lihat. Nah, ini untuk X-nya 0 dan X-nya 3. 3/8 itu untuk X-nya 1 dan X-nya 2. Nah, terus di sini kita tambahin 0 untuk X yang lain. Jadi kalau misalkan saya tanya 3 mesin, terus ditanya X-nya 4. Nah, jelas peluangnya berarti 0 karena mesinnya cuma 3. Berarti peluang mesin yang rusak 4, 0. Berarti tidak ada. Ini yang pertama tadi dengan tabel yang di atas, terus yang kedua itu ini namanya grafik yang seperti ini, terus yang terakhir ini namanya fungsi. Seperti itu. Kita coba lagi untuk soal berikutnya nomor 2. Nah, di sini diberikan pelemparan 4 keping uang logam. Berarti kita punya 4 keping uang logam. Uang logam itu sisinya angka dan gambar. Berarti peluang angka itu setengah, peluang gambar itu setengah. Kita punya 4 keping uang logam. X itu variabel acak diskrit munculnya angka. Berarti kalau ada 4 itu berarti kemungkinannya bisa 0. Ini saya ambil contoh yang ini aja. 0 artinya tidak ada angkanya.
ini berarti 1 angka, 2 itu artinya 2 angka, 3 itu artinya 3 angka, 4 itu artinya 4-empatnya keluar angka. Kita cari satu-satu peluangnya, kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Sekarang kalau X-nya 0, berarti tidak ada satu angka pun yang muncul, artinya gambar keempat-empatnya. Berarti peluang gambar itu setengah, peluang gambar setengah, setengah, setengah. Berarti 1/16. Ini kebetulan semuanya 1/16 ya, dari poin A sampai E ini semuanya 1/16. Oke, sekarang kita lihat kalau peluang X-nya 1. Artinya X itu tadi kan angka. Angkanya 1, berarti angkanya 1, yang 3 lagi gambar. Kita hitung, angka itu setengah, gambar itu setengah, urut ini ya, terus gambar lagi setengah, gambar lagi setengah. Urutannya angka tidak mesti di depan, berarti kita kombinasikan urutannya 4, kombinasi angkanya 1. 4C1 itu 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 1, 3 faktorial, 1 faktorial, ketemu 4. Berarti di sini dapat 4 kalikan 1/16, dapat 4/16. Berarti poin ini sudah jelas salah, ini salah, berarti yang 4/16 ada A dan C ya. Kita hitung semua aja biar nanti lebih jelas. Terus kalau X-nya 2, kita hitung di sini kalau peluang X-nya 2, artinya angkanya 2, berarti angka, gambar, gambar. Masukkan di sini setengah, setengah, gambar itu setengah, setengah. Urutannya 4 koin, angkanya 2. 4C2 dulu saya hitung, berarti 4 faktorial bagi 4 kurangi 2, 2 faktorial, belakangnya 2 faktorial. 4, 3, 21 bagi 21, 21. Oke, di sini ketemu 6. Berarti 6 dikalikan, saya turunkan dulu. 6 di sini 6 dikalikan 1/16 atau 6/16. Terus yang berikutnya itu kalau X-nya 3, berarti angkanya 3. Berarti ada angka, gambar. Nah, angka itu peluangnya setengah, 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 gambar juga setengah. Ada kombinasi urutan? Ada. Berarti di sini tidak selalu ya, gambarnya itu di akhir, bisa di depan atau dan seterusnya. Berarti 4 koin, angkanya 3. 4C3 itu 4C3 saya hitung dulu di sini 4 faktorial bagi ini dikurangi 1 faktorial, 3 faktorial, ketemu 4. Berarti 4 kali 1/16, 4/16. Terus yang terakhir kalau X-nya 4. X-nya 4 itu berarti dia peluang 4-empatnya angka. Angka. Ada kombinasi urutan? Tidak ada. Mau ditukar di depan? Tetap aja A semua. Berarti tinggal masukkan peluangnya setengah, 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 setengah 4 kali, ketemu 1/16. Jadi kita lihat di sini dari 0 itu 1/16. Terus habis itu di sini sebentar 1/16. Terus yang untuk X sama dengan 1, 4/16, kemudian 6/16, 4/16, 1/16. Kita lihat yang mana di sini 1, 4, 6, 4. Berarti jawabannya yang A. Seperti ini. Nah, kalau kita diminta menyajikan dalam bentuk grafik, berarti kita coba sekarang. Tadi angkanya 1, 4. Saya tulis dulu biar nggak lupa ya. 1/16, 4/16, 6/16,
4/16 sama 1/16. Nah, kalau ini diminta disajikan dalam bentuk grafik, berarti kita buat di sini. Nah, ini kalau 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau 0 tadi ada 1/16. Nah, segini misalkan kira-kira 1/16. Terus 1 itu 4/16. Di sini 4/16. Kemudian 2 itu 6/16, saya taruh di sini. 6/16, kemudian 3, 4/16. Nah, satu lagi 1/16. Nah, ini dalam bentuk grafik. Kalau diminta dalam bentuk fungsi, berarti ada di sini 1/16, 4/16, 6/16, 0 untuk X yang lain. Masukkan angkanya, 1/16 itu untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. 4/16 itu untuk X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. 6/16 untuk X sama dengan 2. 0 untuk X yang lain. Ini grafik, yang ini grafik. Nah, yang sebelah kanan ini fungsi. Seperti itu. Berarti ada 3 yang sudah kita pelajari, tabel, grafik, dan fungsi. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.